Kita mulai. Bapak akan memberikan pengertian tentang integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Apa yang disebut dengan integritas ya? Integritas adalah kesesuaian antara pola pikir, hati yang luhur, perkataan yang benar, dan perbuatan yang baik. Kita harus mempunyai integritas yang tinggi ya. Di sini kita menyangkut dengan anti korupsi. Kenapa kita mempelajari integritas? Apa sangkut pautan integritas dengan korupsi? Ya. Integritas itu seperti iman, kadang naik, kadang turun. Ya. Kadang-kadang kalau kita mempunyai integritas yang tinggi, walaupun ada serangan kepada kita yang tidak baik, artinya misalnya ada yang mau menyuap nih, kalau kita hanya integritas yang tinggi itu tidak akan kita terima. Tapi kalau kita misalnya integritas yang turun, ada yang mau memberikan kita suap atau gratifikasi gitu ya, itu akan biasanya langsung oke lah ya. Karena kadang-kadang korupsi itu kan ada dua. Kenapa kita melakukan korupsi? Itu kan ada dua yang mempengaruhi, ada di dalam diri kita, internal sama eksternal. Kalau di dalam, di hati kita nih, kalau kita membutuhkan sesuatu, misalnya kita butuh mobil, kita tidak punya mobil, ada yang mau ngasih mobil. Kadang-kadang di hati kita yang pertama, ngambil enggak, diambil enggak, diambil. Kadang-kadang kita pikir, aduh kalau diambil konsekuensinya akan apa? Ketika tidak diambil, kita butuh mobil misalnya. Makanya, alhamdulillah nih ada yang ngasih misalnya. Padahal itu ngasihnya tidak baik, karena yang ngasih ke kita biasanya ada maunya. Misalnya menggolkan pekerjaan. Misalnya ada anak yang tidak pernah sekolah ingin naik kelas misalnya. Ngasih itu nih Pak, ada mobil satu. Bapak mau nggak? Kalau Bapak misalnya integritasnya tidak goyah, itu akan diambil. Ya. Kalau lagi naik misalnya, itu tidak akan diambil. Ya. Makanya kita harus punya integritas yang tinggi untuk melawan semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Itu yang disebut dengan apa sih motivasi? Ingat, motivasi berintegritas. Ingat, orang yang berintegritas itu bukan orang-orang yang dulunya dia pernah atau tidak pernah mengalami kesalahan. Kadang-kadang orang yang berintegritas tinggi itu dulunya dia pernah melakukan satu buah kesalahan. Ya, dia pernah melakukan kesalahan, tapi dia tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya, ingat, kita berintegritas harus berintegritas tinggi nih. Ya, jangan sampai dipengaruhi oleh orang lain. Karakter apa nih orang yang berintegritas? Satu, di sini ada kesesuaian antara pola pikir, hati yang luhur, perkataan yang benar, perbuatan yang baik tercermin dalam kehidupan. Ya. Yang kedua adalah menjadi teladan bagi orang lain. Ingat, kamu cari teladannya yang baik, bukan yang tidak baik. Terus tidak ragu menyatakan kebenaran dan mempertahankan meskipun di situasi yang sulit. Kadang-kadang kita kalau melihat satu buah kesalahan yang besar, ya, kalau kita mau membicarakan kesalahan itu, kadang-kadang kita sulit, takut diancam. Ya. Yang ditakutkan itu takut diancam, ada yang yang mengancam lah, ya. Misalnya si A melakukan satu buah kesalahan, dia melakukan korupsi, misalnya telah mengambil uang bendahara, bisa mengambil uang kas misalnya, ya. Kita tahu, kita jangan diam saja. Kita harus memberitahu bahwa si A telah melakukan satu buah kesalahan, walaupun itu sangat sulit untuk kita memberitahu kepada orang lain. Ya, tuh.
Yang terakhir adalah berani mengingatkan atau menegur kawan atau atasan yang salah. Kamu jangan sungkan ketika KM atau Mira melakukan satu buah kesalahan. Wajib hukumnya kita untuk memberitahu. Ya, jangan diam saja. Oke. Sekarang itu yang integritas ya. Ada pertanyaan dari integritas? Oke, tidak ada. Sekarang ke nilai-nilai anti korupsi. Ada disebut dengan Jumat bersepeda kakak. Ya, ada 9 nilai anti korupsi, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Dan itu 9 anti korupsi. 1, jujur. Jujur adalah berkata benar sesuai dengan fakta apa yang ada, tanpa menambah, tanpa mengurangi, tanpa memodifikasi, dan melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan nilai. Ya, jangan suka menambah-nambah apa yang kamu ketahui atau kamu tidak ketahui. Si Budi melakukan satu buah kesalahan, melakukan misalnya mengambil uang kas kelas, tapi kamu jangan nambah tuh informasi, jangan ditambahin dan jangan dikurangi. Harus pas apa yang kamu laporkan ke atasan, ya, atau ke pihak berwajib. Disiplin, kebiasaan dan tindakan yang konsisten dalam mematuhi segala bentuk peraturan dan tata tertib yang berlaku. Masuk jam 7.15. Kamu harus masuk jam 7.15, bukan jam 7.30. Itu sudah disebut dengan korupsi waktu. Ya, 15 menit tuh. Lumayan. Ya. Terus tanggung jawab. Melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan baik dan bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Tugas Mira sebagai KM apa? Tugas Dapat sebagai wakil KM apa? Tugas sekretaris apa? Ya, harus tahu tugasnya masing-masing, ya, dan menjalankan dengan baik. Aspek sikap sekarang yang adil, bersikap pertengahan, tidak memihak, tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras atau golongan semua harus sama. Mau yang kecil, mau yang pendek, mau yang besar, mau yang kecil, ya, mau ras A, B, agama B, itu harus adil, ya. Kita harus ada di pertengahan, bukan di kiri, bukan di kanan. Yang kedua adalah berani. Tidak takut atau gentar dalam menyuarakan kebenaran dan melakukan hal yang benar meskipun memenuhi kesulitan, bahaya, dan ancaman. Harus berani ketika kita melihat sesuatu yang salah. Jangan diam aja. Si Dapat melakukan kesalahan, si Mira takut kalau si Dapat dikasih tahu nih. Nggak usah takut. Ya, kita harus berani menegur ketika Dapat melakukan satu buah kesalahan. Biar Dapat tahu tuh bahwa nih dia lakukan adalah salah. Peduli. Sekarang memiliki simpati dan empati atas orang lain dan lingkungan sekitar yang tercermin dari sikap dan tindakan yang dilakukan. Kita harus peduli. Misalnya si Julius nih, dia misalnya tidak masuk, ya, beberapa hal ini bukan yang dicemooh yang harus kita kasih ke si Julius. Ya. Tapi kita harus peduli kenapa Julius tidak masuk. Pasti dia ada alasannya nih tidak masuk. Mungkin keluarganya A, B, C, dan D. Contoh Yus ya. Ya, nih. Kita harus peduli itu. Terus kerja keras. Bersedia berkorban demi mencapai tujuan dengan berusaha dan berjuang tanpa menyerah. Namun tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak melanggar etika, nilai, atau norma yang berlaku.
baku. Kita harus bekerja keras untuk mencapai tujuan, ya. Jangan berleha-leha, jangan bermalas-malasan. Yang mandiri, mampu menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, ya. Bukan menambah masalah, tapi mencari solusi yang terbaik, ya. Ingat, sederhana, sikap bersahaja dengan membeli, memiliki, menggunakan sesuatu yang cukup dan tidak berlebih-lebihan dari atas kewajaran dan kepantasan. Kita harus hidup sederhana. Kalau kita harus lihat backgroundnya dulu. Misalnya kalau kita cukup buat beli minumnya gunung, misalnya, ya harus gunung. Nggak usah cari yang lebih mahal dari gunung misalnya. Ya karena kita cukupnya itu. Jangan memaksakan. Kita tidak punya mobil, kita maksa punya mobil. Ya, dengan maksa punya mobil nanti berpikiran yang panjang tuh, apa yang mesti dilakukan? Ketika kita tidak punya mobil dan pengen mobil, nanti semua yang misalnya, ya tadi salah satunya nanti akan korupsi itu. Ya, ingat, kamu jauhi korupsi. Kamu adalah masa depannya Indonesia. 10 tahun nanti kamu yang jadi pemimpin bangsa Indonesia. Kalau semuanya melakukan korupsi, Indonesia akan jadi apa? Ya, dari sekarang ditanamkan tadi kerja keras, mandiri, sederhana, jujur, ya, adil, itu harus ditanamkan dari sekarang. Ya, bagaimana nilai-nilai anti korupsi tadi menyerap di kamu, ya, supaya kamu ke depannya berpikir, oh iya, ketika kita melakukan korupsi akan seperti ini nantinya. Ya, akan tidak baik bagi bangsa dan negara, akan tidak baik untuk kita, untuk anak kita, untuk cucu kita. Ya. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Ya, itu adalah nilai-nilai dari anti korupsi sama berintegrasi. Oke, Bapak mengucapkan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan di penyuluhan hari ini. Sebelum kita mulai penyuluhan ini, Bapak akan memberikan soal pretest dulu. Silakan kalian isi. Ya. Diisilah 3 menit, nggak usah lama-lama. Ini hanya ada 10 soal. Ada apa? Nih, untuk teman. Terus Pak. Ya udah nanti kumpulkan.